sepertinya masih connecting. Selamat malam, Pendeta. Pak, kedengaran suara saya? Mungkin di unmute dulu, Pendeta. Sepertinya masih di mic-nya masih belum bisa. Oke, sama sahabat. Sama sahabat, ya. Sudah terdengar, Pendeta. Ya, oke. Ya, sorry ganggu waktunya malam ini. Kebetulan saya lagi, Hati, apa? ya, saya dapat nomor pendeta dari anak pendeta yang di RSA Lampung. Waktu itu kita coba Oh ya, cari, Mario. ya, Mas Aryo. Mungkin sebelum mulai pertemuan, biasanya mungkin kita berdoa dulu. Pendeta, saya boleh doa singkat untuk mulai meeting ini. Mohon izin saya berdoa, Pendeta. Mari kita berdoa. Ya, Bapa di surga, terima kasih dengan Tuhan, kesempatan yang baik. Pada sahabat yang suci ini kami bertemu dengan Pendeta Suranto untuk berdiskusi tentang sejarah Pathfinder, terutama semasa beliau melayani di DKI. Supaya diskusi ini dapat berjalan lancar, Tuhan, dalam Yesus berdoa. Amin. amin. Jadi Pendeta, mungkin perkenalan, nama saya Oswald dari Gereja Taman Harapan, Jakarta. Gembala jemaat saya sekarang Pendeta Glenn Matindas, Pendeta. Oke. Ya, dan kebetulan saya diminta tolong juga oleh Pendeta Roni Wenas untuk bantu beliau membuat sejarah Pathfinder se-Uni Indonesia Kosan Barat. Dan setelah kita telusuri, pendeta juga cukup banyak terlibat di kegiatan PA di tahun-tahun mungkin akhir 70-an, 80-an, sewaktu masih di DKI. Jadi mungkin yang saya perlu data ataupun sedikit cerita dari pendeta yang pendeta masih ingat, supaya saya boleh catat, kira-kira pendeta melayani di DKI yang ada kaitannya dengan pemuda itu sekitar tahun berapa, kemudian waktu itu mungkin ada kegiatan-kegiatan apa yang sudah dilakukan. Kurang lebih itu yang kita mau kumpul data-datanya, Pendeta. Ya, oke. Ya, silakan Pendeta. Saya nanti catat. Sudah boleh? Ya, silakan Pendeta. Oswald, sudah boleh mulai? Ya, silakan. Boleh. Saya masuk di, ya, oke. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik ini. Mudah-mudahan saya bisa memberikan apa yang bisa saya berikan. Mungkin mudah-mudahan bisa mengingat, namanya sudah cukup lama. Jadi ketika itu saya menjadi direktur pelayanan gereja. Waktu itu ada satu departemen yang memayungi beberapa bidang di bawahnya. Departemennya namanya Departemen Pelayanan Gereja. Lalu di bawah Departemen Pelayanan Gereja ini ada sekolah sahabat, ada penginjilan perorangan, ada pemuda Advent, dan juga ada penata layanan. Itu yang saya ingat. Nah, pribadi person yang ada di staf kami waktu itu adalah Pak Justus Sitorus, pendeta Justus Sitorus. Dia adalah anggota bekerja. Kemudian yang lain termasuk sekolah sahabat. Kemudian yang lain adalah pendeta Glory Wahania, sebenarnya yang pemuda. Langsung, tapi di bawah kami penata layanan juga. Jadi itulah sejarahnya. Itu tahun setelah pulang dari Filipina itu adalah tahun 1987. Itulah mulainya dan kami sudah melayani. Kemudian kami 2 term, karena term waktu itu adalah 3 tahun, jadi 2 term itu adalah 6 tahun. Kalau staf di kantor waktu itu termasuk Pak Mamahit, C.A. Mamahit.
termasuk ketua daerah kami pertama Pendeta Onsu, Caleb Onsu. Lalu yang paling akhir ketika kami meninggalkan Jakarta, setelah Departemen Pelayanan Gereja ke Jawa Timur sebagai Sekretaris Conference Jawa Kawasan Timur, ketua daerahnya Pendeta M. Siagian. Nah, itulah yang kami lihat. Jadi kami diberi kesempatan untuk melayani di bidang Departemen Pelayanan Gereja termasuk pemuda Advent. Lalu yang saya bisa ingat adalah sebenarnya dari awal pemuda Advent ini sudah sangat aktif. Saya sebut aja wilayah 9 apalagi waktu itu. Bahkan pernah dibuat ketika Pak Mamahit adalah gerak jalan Bogor, Jakarta. Risiko yang cukup besar sebenarnya, tapi bisa dilaksanakan. Nah, ketika kami, di zaman kami, Pathfinder kegiatannya itu sampai juga mempunyai kegiatan yang disebut PAPA, Pemuda Advent Pencinta Alam. Nah, itu lintas alam, kemudian di satu tempat mulai menuju ke tempat yang lain. Itu saya pikir sampai sekarang masih ada itu ya. Dan yang terlibat di dalamnya, salah satunya yang waktu itu masih sangat energetik, adalah sekarang udah almarhum ya, bukan pendeta, Saudara Edi Sugandi. Lalu ada juga orang-orang muda yang lain tentunya, yang saya masih bisa ingat, tapi yang saya bisa ingat itulah salah satunya pemuda yang aktif. Lalu yang dari Ciracas juga ada beberapa nama yang aktif dalam menjalankan program Papa Pemuda Advent Pencinta Alam ini, dan ini sudah dari tahun ke tahun diadakan. Dan bahkan kemarin terakhir saya pensiun dari Jemaat Purwakarta, Jemaat Kerawang, masih ada program Papa itu. Itulah yang saya cukup senang dan bangga tentunya karena program itu bisa berkesinambungan, yaitu Papa. Salah satu lagi hal yang saya tidak bisa lupakan adalah, saya agak lupa ini urutan tanggalnya, tahunnya ya, ketika pendirian gereja di Kampung Sawah, cabang dari Taman Mini, Indonesia Indah. Kenapa? Karena waktu itu ada program Pitcairn Centennial, yaitu memperingati masuknya pekabaran Advent di Pulau Pitcairn. Satu pulau yang akhirnya banyak sekali orang Adventnya. Nah, waktu itu kalau ada program memasuki gereja-gereja pedesaan, akan dapat dana. Itu. Kami pun follow up itu. Tapi ternyata ketika waktu itu pemuda Advent yang pelayanan gereja, Direktur Departemen Pelayanan Gereja di UNI adalah sudah almarhum juga, Pendeta RB Matahari. Nah, itu ketika kami membuat kegiatan adalah salah satunya membuat gereja yang ada di Kampung Sawah itu. Walaupun tanah udah dibeli oleh Taman Mini, lalu kami semua orang-orang muda, dan itulah saya ingat perkemahan. Yang pertama, anak saya masih berumur 25 hari itu yang saya waktu berkemah itu. Itu anak saya yang paling kecil, yang lahir tahun 90, berarti tahun 90 itu. Nah, begitu. Lalu kenapa diadakan di sana Wirakarya? Wirakarya itu yang dibuat adalah berkemah di situ, kemudian membangun, dan waktu itu salah satu yang dibuat adalah menaikkan genteng. Jadi saya turut bangga kalau saya boleh mengingat genteng-genteng yang naik di atap gereja Advent Kampung Sawah itu sudah dipegang oleh orang-orang muda. Nah, itu memang mari kita tanamkan di hati orang-orang muda kita bahwa dia pernah berbuat sesuatu untuk membangun rumah Tuhan. Nah, sampai detik ini saya belum pernah ke Kampung Sawah. Itu aja sebenarnya saya rindu napak tilas gitu ya. Karena dulu memang kami giat sekali untuk mewujudkan satu bangunan di sana. Dan bagaimana cara raising fund-nya? Saya masih ingat, karena ternyata dari divisi tidak turun dananya yang katakanlah diinformasikan itu, ya kami nggak putus asa. Akhirnya kami membuat satu raising fund, bagaimana caranya kita datangi beberapa tokoh-tokoh gereja Advent.
termasuk yang di Pondok Gede, karena kami tinggal di Pondok Gede. Kami masih ingat salah satunya Pak Gunari. Nah, dan kami kerjasama sama Pak Untoro yang dari Taman Mini itu, Pak Watimena masih ada waktu itu. Kami membuat brosur. Brosur itu sebagai ucapan terima kasih apabila ada anggota jemaat yang membantu. Jadi ucapan terima kasih itu berupa piagam. Kami terima kasih kepada keluarga yang turut serta membantu mewujudkan gereja yang ada di Kampung Sawah. Begitu. Dan itu ada nilainya. Kalau nggak salah waktu itu nilai kelipatannya berapa ya? Ada warna putih 5.000, warna merah sekian, warna kuning sekian. Nah ini ada tingkatannya. Dan berhasil waktu itu sampai terwujudlah satu bangunan itu kontribusi dari orang-orang muda. Itu salah satu yang kami ingat. Apa 250, 500, dan 1 juta ya. Kelipatannya saya lupa. Waktu membuat semacam piagam untuk menyampaikan terima kasih kalau seseorang memberikan bantuan untuk mendirikan gereja di Kampung Sawah itu. Jadi Kampung Sawah itu gereja yang didirikan dengan wirakaryanya orang-orang muda. Itu yang kami bisa ingat, yang mengesankan buat saya. Dan kita tahu bahwa genteng itu dipesan dari Jawa Tengah, datang tepat pada waktunya, lalu kita kerjakan. Jadi semua nginap di situ, berkemah dengan tenda-tenda yang sederhana. Itulah yang kami ingat tentang Kampung Sawah. Kemudian hal lain yang kami bisa sampaikan adalah juga Bapak Pemuda Advent waktu itu juga membuat satu acara-acara yang sangat menarik untuk semua. Dan salah satunya adalah menulis Alkitab. Itu di zaman kami. Menulis Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Tapi dibagi per jemaat. Jadi zaman Bapak RT Matahari juga kami lakukan, dan bukan hanya daerah DKI Jakarta saja, tapi yang lain juga terlibat. Jadi kami dapat selesaikan dengan pertolongan Tuhan. Jadi semua gereja dapat bagian. Kamu bagian Kejadian, ke gereja ini. Gereja bagi lagi kepada anggota jemaat. Jadi caranya begitu. Waktu tertentu dikumpulkan lalu dibanding menjadi Alkitab yang cukup besar, karya tulis tangan daripada anggota-anggota jemaat dan khususnya pemuda Advent yang ada nggak di. ingat lagi tahun berapa itu pendeta ya? Itu tahun berapa ya? Ya antara sebelum 90 kayaknya. Bisa dilacak itu, bisa dilacak. Oh iya. Nah. Tapi waktu itu pendeta udah di PG ya, udah di pelayanan gereja ya? Ya, itu Departemen Pelayanan Gereja, betul. Betul. Lalu kami juga pernah membaca Alkitab non-stop. Dari Kejadian sampai Wahyu ada 93 jam, sekian menit, sekian detik gitu. Oh, benar-benar non-stop di kantor daerah yang ada di Teput itu. Memang ini program-program yang menantang. Anak-anak muda kan petualang. Jadi kami daftarin dulu siapa yang mau membaca jam berapa. Tapi ada petugas, kalau ada yang miss, petugas itu yang mengcover yang kosong. Jadi puji Tuhan 3 hari dapat selesai. Jadi kalau anak-anak sekolah datang ya paling gampang karena banyak peserta yang membaca. Dan itu diadakan di kantor daerah. Jadi seperempat jam sebelum tugasnya selesai, ada yang setengah jam, ada yang seperempat jam saja sesuai dengan kemampuan. Itu pernah kami lakukan. Jadi baca Alkitab non-stop dari Kejadian sampai Wahyu 3 hari, kalau jamnya sekitar 93 jam, sekian menit, sekian detik, itu masih kami lakukan. Gitu. Nah, yang kami bisa ingat hal-hal yang sangat dikenang menurut saya ya anak muda. Yang sekarang udah pemuda-pemuda ini sudah bapak-bapak mungkin ya tahun 90-an, sebelum tanggal 90 itu. Karena saya bertugas itu kan dari 87, 88, 89, 6 tahun dari tahun 87. 93 akhir saya tinggalkan Jakarta, baru ke Surabaya. Gitu. Ya, antara itu. Baik. Ini memang. Ya, silakan pendeta. Ya. Jadi intinya kami membuat satu program biar anak-anak muda ini mempunyai sesuatu yang dikenang. Bahwa saya turut serta mendirikan rumah Tuhan, saya turut membaca Alkitab,
non-stop sekian jam walaupun hanya setengah jam. Nah, itulah yang kami buat dulu. Dan itu melibatkan seluruh DKI Jakarta, memang Jakarta. Yang luar Jakarta nggak ada. Ya. Tapi puji Tuhan bisa selesai. Satu lagi saya mau nyari informasi. Ya, Pendeta kan waktu, kalau tidak salah, waktu muda di Jakarta juga Pendeta ya? Waktu masih muda. Waktu muda? Iya. Maksudnya apa? Kami sebenarnya pernah, saya mau tunjukin foto Pendeta. Ini saya dapat dari Kak Julian Tauran. Jadi mudah-mudahan terlihat Pendeta. Beliau ini adalah di Gereja Tamrin katanya Pendeta. Nah, saya nggak tahu apa Pendeta masih ingat orang-orang yang ada di sini, tapi Kak Julian pernah tunjukkan pendeta itu yang mana ya, saya lupa. Yang di belakang, yang ini. Mana ya, saya udah ada di sini. Tapi ini ada foto pendeta Mamahit yang di sini. Nah, sebetulnya ini kegiatan pramuka yang juga jadi cikal bakal untuk kegiatan Pathfinder, PA Junior. Nah, mungkin waktu ini tahun berapa, terus kira-kira kalau ada pengalaman waktu masih muda atau masih sebelum aktif di DKI sebagai mungkin direktur PA, direktur PG, mungkin ada hal-hal yang kalau pendeta ingat yang soal kelas kemajuan di zaman mungkin tahun berapa ya, tahun 70-an atau tahun 60-an yang pendeta ikutin. Kita perlu juga ya. Oke. Saya jujur bahwa saya tidak di Jakarta. Oh, tidak di Jakarta. Ya. Tidak. Saya di Semarang 2 tahun itu 6970. Oh, oke. Itu tentu saya di kampung kami di Kalikebo, Klaten, Jawa Tengah. Oh, Klaten, ya. Distriknya di bawah distrik Solo. Nah, kami juga aktiflah di gereja di mana kami jadi anggota jemaat dan anggota pemuda Advent. Waktu itu KOM ya, kumpulan orang muda. Waktu KOM itu belum ada yang namanya kelas kemajuan nggak Pendeta? Sebenarnya sudah ada. Sudah ada juga, sebab saya di bawah asuhan daripada pendeta kami waktu itu, pendeta wakil pendeta lah, karena sudah tua tapi belum diurapi gitu. Nah itu masih di bawahnya udah almarhum Bapak Petrus Wagiran, jadi bapaknya Mbak Sofi, bapaknya YGS Wagiran. Itu kepala sidang kami waktu di Klaten Kalikebo. Nah, terus Pak Sugeng ini adalah mertua daripada Pak Cakra Jamingun yang udah almarhum juga. Mbak Dalmira yang anaknya. Nah itu mengajar juga Pak Sugeng. Ini sangat rajin juga, saya ikut kelas-kelas itu. Saya sudah ikut. Sekitar tahun berapa Pendeta ya waktu itu ya? Kalau itu ya di bawah tahun 69. Oh, udah tahun 69 Karena ya? 69, 70 itu saya baru ke Semarang. Itu ke tahun 65, 66 ya. Oh, 65, 66 udah ada juga ya? Ya, udah. Kami di Klaten waktu itu. Jadi kegiatan kami sudah ada, kami suka buat di pinggir kali, tapi ada pasirnya yang luas gitu, kelas-kelas kemajuan. Namun masih sederhana ya, enggak seperti sekarang ini, luar biasa. Oh, tapi yang foto ini berarti bukan pendeta di sini ya, yang di Jemaat Tamrin? Bukan. Oh, bukan ya? Oh, oke. Sepertinya bukan, ini Pak Diagian yang udah Erwin kayaknya. Saya nggak tahu. Ya. Oke, pendeta, nggak apa-apa. Ya, jadi ya itu tadi yang pengen saya mau tanyakan. Jadi waktu pendeta jadi terlibat di pelayanan PA sudah banyak yang dilakukan. Kemudian waktu pendeta muda juga ternyata sudah ada lagi yang diikuti ya waktu itu. Karena sebenarnya saya mungkin boleh share lagi pendeta, ada satu file. Sebentar ya. Jadi ini pendeta mungkin mudah-mudahan terlihat. Nah, jadi tadi itu kami sudah coba merunutkan pendeta daftar Direktur Pemuda Advent dan Wakil Direktur Pemuda. Nah, dari informasi yang didapat,
Mungkin nanti ini tolong pendeta juga koreksi kalau misalnya ada yang keliru. Jadi tahun 82 itu pendeta Rumayar Oke. sampai Di 83. DKI ini. Ini di DKI DKI, ya. DKI betul. Kemudian tahun 83 beliau diganti oleh pendeta Hans Mamahit, pendeta J.A. Mamahit Oh, sampai ya. 88. Ya. Kemudian 88 sampai 92 itu pendeta Suranto dengan pendeta Dari Goni. ya, betul. Ya. Ya. Saya Ya. cuma mau konfirmasi karena tadi pendeta bilang kan ada 6 tahun ya. Seharusnya mungkin sampai kalau ini tambah 88, 89, sampai tahun ke kira-kira sampai tahun 90, berapa ya? Pendeta ke Jatim tahun 93, berapa? 93 ya? 93 akhir ya. Oke, berarti ini harusnya 93. Ya. Kemudian pendeta JK Nainggolan yang mengganti di Direktur PA. Iya. 88. Iya, iya. 93 itu masih saya lah, 93 Iya. itu akhir sambil kami masih ya. 94 berarti ya, pendeta JK Ya. itu 94. Betul. Pendeta mulai tahun 988 atau 88 awal, betul ya, oke, pulang dari Filipina. oke. Ya. Ya, jadi ini sudah Itu sudah terkonfirmasi. kuartal pertama hampir Ya. berakhir ya. Ya. Ketua daerahnya saya pertama pendeta Onsu. Pendeta Onsu, iya, iya. Iya. Ya. Berarti ini sudah cukup. Nah, betul, clear ya. Iya, karena kami lagi cari di ini pendeta di annual book itu sampai tahun 62 itu ada pendeta Manulang. Waktu itu orang muda masih digabung dengan pendidikan dan radio. Kemudian pendeta Mangunsong, pendeta Tobing, pendeta Siahaan, kemudian pendeta Siagian juga dulu pernah sebagai direktur. Betul. Ya. Ya, betul. Ya. Jadi ini yang kami lagi kumpulkan, terutama kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang tadi disebut, ya kita akan catat dan kita akan taruh di catatan sejarah kita. Boleh. Jadi yang tadi saya coba ringkaskan lagi, yang kegiatan yang dilakukan, yang pendeta ingat ya, ada Papa, itu ada Pathfinder juga ikut ya. Kemudian ada Pitcairn Centennials, Wirakarya, yang juga anak-anak muda. Waktu itu Pathfinder ikut juga nggak pendeta ya? Anak-anak PA remaja waktu itu ikut juga ya? Waktu di Kampung Sawah. Oh, ikut. Ya? Oke, jadi nanti kita taruh juga. Ke tempat datang dan berkemah di sana. Berkemah ya. Dan kemudian program menulis Alkitab tahun 87, juga anak-anak Pathfinder itu ikut serta dan membaca Alkitab non-stop 93 jam. Ya. Ada lagi nggak kira-kira yang masih pendeta ingat atau perlu ditambahkan? Nanti saya boleh. Yang monumentum ya itulah kegiatan yang kami lihat. Kalaupun nanti masih kurang, pendeta nanti bisa WA ke saya untuk dilengkapi lagi. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Saya rasa itu saja pendeta. Mohon maaf waktunya sudah mengganggu. Terima kasih. Semoga boleh. Melawan lupa. Iya. Oke, selamat menjalankan tugas. Terima kasih pendeta. Selamat malam sama sahabat. Malam sahabat-sahabat juga. Tuhan berkati saudara semua. Ya, terima kasih pendeta. Cukup gitu ya. 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 Terima kasih. Baik. Tuhan berkati. Ya.